Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febrianti Arab dari Program Studi Pendidikan Ekonomi dengan NPM 21050054. Di kesempatan kali ini ataupun di video kali ini, saya bersama dengan rekan-rekan saya kelompok 12 akan mempresentasikan materi kami mengenai konsep esensial dan konsep penetapan esensial. Sebelum kita lanjut ke materi, saya selaku perwakilan dari kelompok 12 ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Laila Suraya selaku dosen pembimbing mata kuliah strategi pembelajaran karena telah memberikan kami tugas kelompok ini guna menambah wawasan kami dan memperluas pengetahuan kami mengenai apa sih sebenarnya konsep esensial ini. Baiklah, tidak perlu berlama-lama lagi, materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu mengenai pengertian dari konsep esensial. Sebelumnya saya ingin memberitahukan kepada teman-teman semua bahwa konsep esensial ini tidak memiliki definisi pasti. Tapi di sini kami akan membahasnya jika dilihat dari segi pendidikan. Konsep merupakan suatu langkah untuk menjabarkan materi pokok menjadi materi-materi penyusun. Sementara konsep esensial merupakan pemilihan beberapa konsep utama untuk dikembangkan menjadi konsep-konsep penyusun yang nantinya akan dipergunakan dalam bahan pembelajaran yang memperhatikan kompetensi ataupun indikator untuk mencapai suatu tujuan tersebut. Jadi dapat didefinisikan bahwa konsep ini kayak merupakan sebuah bidang ilmu yang menjabarkan atau menggunakan konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan penyelesaian suatu masalah. Kita bisa mengambil contohnya dari khususnya bagi mahasiswa. Bagi mahasiswa, kita dapat mengambil contohnya setiap awal semester, pasti kita sebagai seorang mahasiswa akan diberikan sebuah RPS oleh dosen ataupun rencana pembelajaran studi. Nah, di dalam RPS ini terdapat judul-judul ataupun konsep-konsep utama yang di dalamnya masih terdapat judul-judul pendukung untuk menjelaskan secara detail mengenai konsep utama ataupun materi pertama dari RPS tersebut. Dapat disimpulkan bahwa pemahaman dari konsep esensial ini sangat berpengaruh positif bagi mahasiswa melalui pembelajaran aktif. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai konsep esensial. Jika teman-teman ingin mengetahui lebih detail dan secara jelas, teman-teman bisa melihat melalui materi yang kami kirimkan atau materi yang kami share melalui Google Classroom. Kurang dan jagalnya saya mohon maaf. Saya sudahi dan materi kedua akan dilanjut oleh teman saya Sherina Cahaya Martiwi. Kepada Sherina saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sherina Cahaya Martiwi Hasibuan, NPM 21050067. Saya perwakilan dari kelompok 12 ingin menjelaskan kembali mengenal seputar kata esensial. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, esensial artinya perlu sekali, mendasar dan hakiki. Contoh penggunaannya sangat ingin mengungkapkan sesuatu yang diperlukan untuk menjaga kesehatan tubuh. Dalam hal ini, esensial dipandang sebagai kata sifat. Kata esensial digunakan dalam berbagai bidang keilmuan. Contohnya dalam bidang ilmu biologi, esensial digunakan untuk menyebut unsur-unsur mineral. Kemudian, dalam bidang pendidikan, esensial sering dipakai untuk menunjuk instrumen atau substansi dari ilmu pengetahuan. Kemudian, esensial juga digunakan untuk menunjuk sifat yang mendasar dari manusia, sebagaimana ditulis Moshakir dalam penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Cendekia. Komponen pokok tersebut adalah hati, akal, dan nafsu merupakan fitrah spiritual yang telah diberikan sejak lahir atau esensial oleh Allah untuk digunakan sebagai landasan bertindak dan berbuat supaya tidak jauh dari sifat dasariah manusia. Komponen pokok tersebut senada dengan itu, Cambridge Dictionary mengartikan esensial sebagai sesuatu yang diperlukan atau dibutuhkan. Dalam konteks ini, kata esensial bisa dipakai untuk mengatakan sesuatu yang mengandung makna keharusan. Untuk memahami definisi ini dapat dilihat pada contoh berikut. Dukungan pemerintah akan sangat dibutuhkan
Jika proyek ini berhasil, ada pekerjaan yang penting yang harus dilakukan sebelum bangunan ini bisa ditempati kembali. Esensial dapat diartikan sebagai kata sifat maupun kata benda. Untuk kata benda, esensial diartikan sebagai sesuatu yang tidak dapat dihindari. Pengertian ini menunjuk pada Merriam-Webster Dictionary. Disebutkan bahwa essential is something necessary, di mana esensial diartikan adalah sesuatu yang penuh, sangat diperlukan atau tidak dapat dihindari. Sekian. Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Rismawati Zega, NPM 2105065. Saya dari kelompok 12 akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh teman kita yang sebelumnya, yaitu mengenai jenis-jenis konsep esensial. Yang pertama adalah konsep lokasi. Konsep lokasi dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah lokasi absolut, menunjukkan letak yang tetap terhadap grid, jaringan, atau sistem koordinat. Lokasi absolut sering dikenal dengan sebutan letak astronomis. Sedangkan yang kedua adalah lokasi relatif, yaitu yang dipengaruhi daerah sekitarnya. Lokasi relatif sering dikenal dengan sebutan letak geografi. Yang kedua, konsep jarak. Konsep jarak merupakan konsep yang berkaitan dengan kehidupan sosial, ekonomi, dan pertahanan. Jarak merupakan faktor pembatas yang bersifat alami. Meskipun arti pentingnya bersifat relatif, sejalan dengan kemajuan kehidupan dan teknologi. Konsep jarak dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, jarak absolut, dan yang kedua, jarak relatif. Yang ketiga adalah konsep keterjangkauan. Konsep keterjangkauan merupakan konsep yang berkaitan dengan kemudahan atau ketersediaan sarana dan prasarana. Aksesibilitas dapat pula dipengaruhi oleh faktor budaya di suatu tempat, faktor adat istiadat, dan sikap masyarakat setempat yang sulit untuk menerima pengaruh dari luar akan dapat menyebabkan suatu tempat menjadi sulit dijangkau. Contohnya, transportasi, komunikasi, dan sebagainya. Yang keempat adalah konsep pola. Konsep pola dalam kajian geografi dititik beratkan pada pola keruangan, baik fenomenanya itu bersifat alami, seperti aliran sungai, persebaran vegetasi, jenis tanah, dan curah hujan, maupun fenomena sosial budaya seperti permukiman, persebaran penduduk, mata pencarian, dan jenis rumah tinggal. Demikian yang dapat bisa saya sampaikan, dan seterusnya akan dilanjutkan oleh teman kita Theodorus. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya dari kelompok 12. Nama saya Theodorus Tigor Chandrato, NPM 2105068. Saya akan menjelaskan atau meneruskan penjelasan dari teman kami yang bernama Risma Jega. Yang sekarang bagian E. Konsep morfologi. Konsep morfologi adalah konsep yang menjelaskan konsep bumi atau lahan yang ada kaitannya dengan pengikisan penurunan bumi. Contohnya, bumi yang telah mengikis akibat ulah manusia. F. Konsep aglomerasi. Konsep aglomerasi ialah yang berusaha mengungkap persebaran gejala geografis yang menguntungkan bagi pendidikan, rumah sakit, dan lain sebagainya, yang dapat menguntungkan bagi kota itu sendiri ataupun desa. G. Konsep nilai kegunaan. Konsep nilai kegunaan adalah suatu nilai yang dapat dilihat nilainya. Contohnya, suatu dataran rendah yang tergenang banjir, yang memiliki suatu kerugian bagi penduduk, tetapi memiliki untung bagi petani. H. Konsep interaksi dan interdependensi ialah suatu hubungan yang memiliki dua kaitan antara tempat yang satu dengan tempat yang satunya. Contoh, desa dengan kota yang saling memiliki hubungan
Barat. Sekian dan terima kasih dari penjelasan saya. Baiklah, materi terakhir akan dilanjutkan oleh saya. Nama saya Cynthia Ramayanti Syagian dengan NPM 21050070 dengan rekan saya yang bernama Syahrul Muharram. Konsep penetapan esensial adalah salah satu langkah penting dalam mengimplementasikan kurikulum 2004. Sebagaimana telah kita ketahui, kurikulum 2004 tidak memuat materi secara terperinci, tetapi hanya materi pokok. Oleh karenanya, materi pokok perlu dijabarkan menjadi beberapa komponen, generalisasi, dan konsep penyusunannya. Dari hasil analisis konsep esensial ini, beberapa konsep esensial dipilih untuk dikembangkan menjadi bahan pembelajaran sedemikian rupa sehingga kompetensi dasar dapat tercapai. Untuk melihat ketercapaian kompetensi dasar ini, antara lain kita dapat mengacu pada indikator yang terdapat pada kurikulum 2004. Penetapan konsep esensial dan penyiapan bahan pembelajaran dalam pembelajaran sebaiknya dilakukan sendiri oleh guru yang akan mengimplementasikannya di dalam kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahrul Muharram, NPM 21050011 dari kelompok 12. Di sini saya akan menyambung pembahasan dari teman kelompok saya, yaitu beberapa konsep alasan esensial antara lain, yaitu yang pertama, konteks keseharian anak didik berbeda dari satu tempat ke tempat yang lain. Antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain, analisis konsep yang sama mungkin akan melibatkan fakta-fakta yang berbeda. Misalnya antara sekolah di daerah perkotaan dan pedesaan. Dengan menganalisis sendiri konsep-konsep esensial, guru dapat menyesuaikan dengan konteks keseharian siswa-siswanya. Yang kedua yaitu, dengan mempersiapkan sendiri bahan pembelajaran yang baik, guru telah melakukan persiapan pembelajaran yang baik pula. Guru akan lebih menghayati dalam implementasi pembelajaran jika bahan pembelajaran dikembangkan sendiri. Yang ketiga yaitu, guru sangat memahami karakter dan tingkat kemampuan siswanya serta sarana dan prasarana yang dimilikinya. Melalui analisis konsep esensial, pengembangan bahan pembelajaran dapat disesuaikan dengan kemampuan siswa dan sarana dan prasarana yang ada. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 12. Semoga semua teman-teman kelompok lain dapat memahaminya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.